Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatun Nadifah dengan NIM 200402030 akan menjelaskan tentang studi kasus skema pengulangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengulangan terlebih dahulu. Pengulangan. Salah satu kemampuan komputer yang dapat dimanfaatkan adalah mengulang suatu instruksi, bahkan aksi, secara berulang-ulang dengan performansi yang sama. Berbeda dengan manusia yang cenderung melakukan kesalahan jika melakukan hal yang sama atau karena lelah atau bosan, komputer akan melakukan pengulangan dengan setia sesuai dengan perintah yang diberikan. Pengulangan sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, kondisi yang mengakibatkan pengulangan suatu saat berhenti yang dinyatakan oleh sebuah ekspresi logik baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, badan pengulangan yaitu aksi yang harus diulang selama kondisi yang ditentukan untuk pengulangan masih dipenuhi. Selanjutnya, pengulangan harus berhenti. Ini yang harus dijamin oleh pemrograman. Pada bab tentang mengupas kentang telah diberikan suatu contoh di mana pengulangan mungkin dilakukan terus-menerus, dan salah satu karena sifat algoritma yang harus dipenuhi adalah terjadi dalam selang waktu terbatas. Maka pengulangan terus-menerus atau looping adalah algoritma yang salah. Notasi pengulangan adalah salah satu notasi dasar dalam penulisan algoritma, selain analisis kasus. Namun, notasi tersebut hanya akan ada artinya jika dikenakan terhadap skema tertentu. Notasi pengulangan yang berdiri sendiri tidak ada artinya, bahkan menyesatkan, karena pada hakikatnya notasi pengulangan hanyalah merupakan sebagian dari skema pengulangan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Selanjutnya masuk pada pembahasan studi kasus skema pengulangan. Studi kasus skema pengulangan pada kasus jumlah deret bilangan. Di sini, tuliskanlah sebuah program yang membaca nilai-nilai integer yang dibaca dari piranti masukan dan menjumlahkan nilainya. Pemasukan nilai integer diakhiri dengan 9999. Programnya kita bisa menuliskan dengan judul jumbil X, atau itu merupakan singkatan dari jumlah bilangan X. Bisa ditulis sesuai keinginan yang kita inginkan. Pembahasannya di sini programnya dijalankan dengan menuliskan buka kurung, menjumlahkan nilai-nilai X yang dibaca dengan mark sama dengan 9999 titik lalu tutup kurung. Selanjutnya di enter buka kurung, modelnya merupakan model dengan mark, lalu tutup kurung. Untuk kamusnya sendiri, di sini ada nilai X. Nah, nilai X itu merupakan integer, yakni sekumpulan bilangan itu dari yang dibaca untuk dijumlahkan. Pembacaan diakhiri dengan 9999. Selanjutnya adalah sum atau jumlah. Jumlah sendiri merupakan sebuah integer, jadi sumnya adalah jumlah. Kemudian untuk algoritmanya sendiri, yaitu sum, dimasukkan dengan 0, diinisialisasi kemudian diinputkan X. Itu sebagai first element, atau kita bisa tuliskan di titik itu ada first underscore element. Kemudian while jika X tidak sama dengan 9999, maka dapat dilakukan outputnya merupakan X dengan sum. Nah, sum itu sendiri, itu sum ditambah dengan X, kemudian jika ada diinputkan nilai X-nya tadi, max elemen atau elemen selanjutnya, maka jumlah tersebut X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai X1 XI dikurangi X1. Untuk outputnya sendiri adalah sum atau jumlah dari nilai X tersebut.
Ini merupakan sebuah terminasi. Selanjutnya, penjelasan. Penjelasan ini merupakan penjelasan dari kasus sebelumnya. Yang pertama ada pengontrol, pengulangan, atau elemen adalah nilai X. Jadi, pada kasus sebelumnya itu kan dimasukkan nilai X-nya. Kalau X-nya yang pertama 1, X keduanya 2, maka nilai X tersebut dipindahkan menjadi nilai X yang baru. Yang kedua, program ini memakai skema yang benar, tapi tidak menangani kasus kosong. Yang ketiga, program tersebut benar untuk kasus kosong ataupun tidak kosong. Jika nilai yang diketikkan langsung 9999 atau kasus kosong, mark tidak diproses. Selanjutnya yang keempat, program tidak salah jika tidak pernah terjadi kasus kosong atau nilai yang diketikkan minimal dilakukan 1 kali. Yang kelima, ada konklusi. Program tersebut benar, dengan tambahan spesifikasi bahwa jumlah bilangan untuk kasus kosong sama dengan 0. Yang terakhir ada konklusi. Skema yang dipilih cukup baik. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat atau bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.